percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Dan hari ini kita mau sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan bahwa oleh darah anak domba kita diselamatkan. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita bertepuk tangan. Kita tinggikan nama Tuhan yang hidup. Mari kita sama-samakan, katakan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Katakan. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Katakan sekali lagi. Dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi katakan, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Kita mau percaya kita dipimpin oleh Tuhan untuk menjadi pemenang. Haleluya. Kita ada orang-orang pemenang yang dipanggil Tuhan karena penebusan darah Yesus atas kehidupan kita. Haleluya. Sama-sama katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan, iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Siapa? Kita lebih dari pemenang. Lebih antusias lagi kita mau katakan, lebih dari pemenang. Katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa namanya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari melompat buat Tuhan. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkit
Mari bertepuk tangan untuk Tuhan. Kami percaya kami adalah orang-orang yang telah menang Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Let's say, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari sama-sama katakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan, saya lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, saya lebih dari pemenang. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Teman-teman dan Bapak Ibu, Saudara dalam kasih, kita akan mendengarkan kesaksian dari orang tua anak PPA IO 0425. Shalom, saya Mariani. Saya ibu dari seorang anak yang bernama Kirsten Feodora Sinaga. Kesibukan saya sebagai seorang ibu rumah tangga itu memang sangat sibuk. Tetapi selain itu, saya masih mensempatkan diri menjadi bagian dari grup PPA. Saya termasuk di dalam grup ibu-ibu Kopas yang membantu untuk anak-anak supaya lebih rajin lagi PPA. Sehingga mereka bisa menjadi anak-anak yang lebih bagus dan lebih berguna. Sosok Kartini itu mengilhami saya karena bagaimana dia waktu dulu menghadapi ketidakadilan atas wanita tidak boleh belajar saat itu. Dan dia berusaha menghilangkan ketidakadilan itu. Jadi sosok Kartini itu menurut saya inspirasi di dalam wanita untuk selalu tetap berjuang walaupun di masa-masa yang seperti ini. Dalam masa pandemi COVID-19. Tapi kesulitan ibu-ibu di zaman sekarang ini, apalagi di zaman pandemi COVID-19 ini, anak-anak disuruh belajar secara online, daring katanya. Sementara kami belum tentu bisa menghadapi pelajaran dan juga kami tidak terlalu canggih. Kami kalau bahasa gaulnya katanya kami itu gaptek alias gagap iptek katanya. Tetapi walaupun seperti itu, kami tidak mau kalah. Kami juga mau seperti Kartini. Kami belajar, kami berusaha mengetahui bagaimana mengejar ketertinggalan kami ini. Kami juga selalu mendampingi anak-anak kami dalam belajar, mengajari mereka di rumah sehingga mereka tidak ketinggalan walaupun mereka belajar di rumah secara daring. Walaupun di dalam masa COVID-19 ini, mimpi kami sebagai ibu, kami menginginkan anak-anak kami menjadi anak yang berhasil, berguna, bisa menjadi dokter, guru, atau itu pun sebenarnya tidak terlalu ini. Yang lebih penting bagi kami adalah selain mereka berguna, mereka juga takut akan Tuhan, rajin berdoa dan rajin ke gereja. Walaupun di masa pandemi COVID ini, berdoa tidak boleh mereka lupakan. Terima kasih. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Biar hari ini siapapun kita boleh melihat bahwa pengorbanan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita dan tidak bisa dinilai oleh apapun dan tidak bisa dibeli oleh apapun. Karena pengorbanan darah Tuhan Yesus yang tercurah atas kehidupan kita itu menjadi bukti bahwa Yesus sangat mengasihi kita.
Biar hari ini, saat ini, kita mau sama-sama siapkan hati kita yang terbaik untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Kita mau katakan bahwa karya yang begitu besar untuk kita, itulah memampukan kita sampai saat ini. Haleluya. Mari kita sama-sama fokus di hadapan Tuhan. Dimanapun kita berada, kita mau tetap fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kita mau sama-sama katakan, kasih yang terindah hanya kami temukan di dalam Engkau Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya kami dapat dalam Engkau Yesus Tuhan. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Ini pujian dari hati kami Tuhan. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tak akan pernah berubah kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Mari dengan lembut katakan, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Dengan sungguh-sungguh kita mau lebih katakan kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Sama-sama katakan, karya terbesar, karya terbesar
sembah Tuhan. Haleluya. Mari kita tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat suara kita untuk Tuhan. Haleluya Tuhan. Karya-Mu yang menyelamatkan kami, kasih-Mu yang membebaskan kami Tuhan. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Karya-Mu yang besar yang menyelamatkan kami Yesus. Haleluya Tuhan. Syukur bagi Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan, untuk kasih-Mu Tuhan atas kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, kami mau menyiapkan hati kami Tuhan. Kami ingin membuka hati kami. Kami ingin mendengarkan Tuhan suara-Mu berbicara atas setiap kami Tuhan. Lewat kebenaran yang akan disampaikan Tuhan oleh hamba-Mu. Biar itu menjadi kekuatan, menjadi pembaharuan akan hidup kami Tuhan Yesus. Biar kami punya telinga dan hati seorang murid untuk mendengar Tuhan. Dan kami akan melakukan perintah-Mu Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami Tuhan anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya kami serahkan kepada hambanya. Shalom Bapak Ibu Saudara dan seluruh rekan-rekan muda anak PPA di seluruh klaster Bandung dan Jakarta, dan seluruh Bapak Ibu yang mendengarkan dan mengikuti ibadah online pada saat ini. Pertama-tama izinkan kami mengucapkan selamat Hari Raya Paskah buat kita semuanya. Puji Tuhan, hari yang berbahagia ini kita akan belajar dari satu bagian kebenaran firman Tuhan dengan tema habis gelap terbitlah terang. Mari kita lihat satu pembacaan firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal 60 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya nyata atasmu. Bapak Ibu Saudara dan rekan-rekan muda, kegelapan terjadi sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan sejak itu pula semua manusia termasuk saya dan saudara adalah pendosa dan hidup di dalam kerajaan kegelapan. Segala bentuk dosa, segala bentuk kejahatan dapat dilakukan oleh manusia. Kalau kita lihat dunia ini, kejahatan apa yang tidak ada di muka bumi ini? Semua bentuk kejahatan, semua bentuk kriminal, dosa dapat dilakukan oleh manusia. Karena di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan bahwa semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia hidup di dalam kegelapan dan manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia tidak bisa keluar dari kegelapan dengan usaha apapun yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Tetapi puji Tuhan, syukur kepada Tuhan Yesus, kepada Allah Bapa yang sangat mengasihi kita. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai 5 dikatakan, di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Allah, Anak, turun ke dunia menjadi sama seperti kita. Dan Dia adalah terang itu. Dan Dialah yang membawa manusia dari
kerajaan kegelapan masuk di dalam kerajaan terang. Karena Tuhan Yesuslah terang itu. Dialah yang membawa kita, melepaskan kita, mengeluarkan kita dari kerajaan kegelapan dan masuk kepada kerajaan terangnya. Melalui pengorbanannya di kayu salib, semua dosa-dosa kita, baik yang dulu kita lakukan, yang kita sekarang lakukan, dan yang mungkin nanti kita masih akan lakukan, Tuhan Yesus sudah selesaikan di kayu salib dengan sempurna. Ada sesuatu hal yang luar biasa yang terjadi. Ada pertukaran yang luar biasa ketika Yesus mati di kayu salib. Yesus dihukum supaya kita diampuni dari semua dosa dan pelanggaran kita. Yesus disakiti supaya kita, saya dan saudara, disembuhkan dari semua penyakit yang kita alami. Yesus dijadikan dosa oleh dosa kita supaya kita dijadikan benar oleh kebenarannya. Yesus menjalani kematian bagi kita supaya kita menerima kehidupan yang Yesus sediakan bagi kita. Yesus mengalami kemiskinan kita supaya kita menerima, menikmati kelimpahannya. Yesus menanggung rasa malu kita supaya kita menerima kemuliaannya. Yesus menanggung ketertolakan kita supaya kita diterima oleh Bapa di sorga. Yesus menjadi kutuk atas kita supaya kita menerima berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara, itu adalah sejarah penting. Itu adalah sebuah peristiwa yang luar biasa yang terjadi di dalam peristiwa Yesus disalib. Dan itu betul-betul terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan dan rekan-rekan muda, seberapa banyak saudara berdosa, seberapa dalam saudara jatuh ke dalam dosa. Ada berita baiknya hari ini, Yesus datang untuk menebus saudara. Yesus datang untuk membawa saudara, mengeluarkan saudara dari lumpur dosa dan hidup di dalam kerajaan terang itu. Hari ini bukalah hatimu, menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamatmu. Hiduplah di dalam terang dan kegelapanmu akan selesai. Di dalam terang kita akan menikmati berkat Tuhan. Di dalam terang kita dipulihkan. Di dalam terang kita disembuhkan. Di dalam terang kita menikmati kehidupan yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Tetapi pertanyaannya adalah, setelah saudara diampuni, setelah saudara dipulihkan, setelah saudara disembuhkan, setelah saudara diberkati, apa yang selanjutnya akan kita lakukan? Mari kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Ayat ini berkata, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Bapak Ibu Saudara, dulu kita ada di dalam kegelapan. Tetapi Yesus datang untuk menebus kita. Sekarang kita ada di dalam kerajaan terangnya. Kita menjadi bangsa yang terpilih. Kita menjadi imamat yang rajani. Kita menjadi bangsa yang kudus. Kita menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara, banyak orang berhenti ketika dia sudah diberkati. Banyak orang berhenti ketika dia sudah dipindahkan dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Banyak orang berhenti ketika Tuhan sudah menyembuhkan mereka, ketika Tuhan sudah memulihkan mereka, ketika Tuhan sudah memberkati mereka. Mereka berhenti di situ. Tetapi kalau kita lihat ayat itu, kita nggak boleh berhenti di situ. Kita harus mengerjakan
apa yang Tuhan suruh kepada kita. Ayat ini berkata bahwa kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Sebagai orang yang muda, ya, Tuhan memilih saudara untuk mengerjakan sesuatu bagi kerajaan Allah. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 17 berkata, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara harus mengerti tujuan hidupmu ke depan bukan hanya untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk masa depanmu, bukan hanya untuk pribadimu, tetapi ada satu destiny, ada satu tujuan ilahi yang saudara kerjakan, di mana itu berdampak bagi banyak orang. Saudara diperlengkapi dengan kemampuan untuk melakukan bermacam-macam perbuatan baik untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Rekan-rekan muda dan Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, ya, di bulan April ini juga kita merayakan Hari Kartini, ya, tepatnya di tanggal 21 April nanti. Ya, ada satu moto atau tulisan dari Raden Ajeng Kartini yang berkata, habis gelap terbitlah terang. Ini adalah satu contoh yang kita bisa teladani, ya, di mana melalui tulisannya, ya, Ibu Kartini memperjuangkan hak-hak perempuan, ya, sehingga melalui perjuangan itu kaum wanita tidak lagi menjadi kaum yang nomor 2, tidak menjadi kaum yang lemah, tetapi mereka juga punya potensi untuk berkarya bagi bangsa, untuk berkarya bagi Tuhan. Rekan-rekan muda, ini yang saya mau tekankan bagi kita semuanya. Sekali lagi, dulu kita ada di dalam kegelapan, tetapi Tuhan sudah menebus kita dari kegelapan dengan membawa kita kepada terang Kristus yang ajaib. Tetapi ketika kita sudah ada di dalam kerajaan terang itu, PR kita selanjutnya adalah kita harus mengerjakan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, yang berdampak bagi orang lain dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya melihat ada banyak tokoh-tokoh Alkitab menyadari panggilan Tuhan dalam dirinya. Ketika kita melihat misalnya kisah Yusuf, ya, Yusuf menyadari bahwa proses kehidupannya yang tidak mudah, namun akhirnya dia menjadi nomor 2 raja di Mesir, itu bukan hanya untuk pribadinya saja. Dia berkata kepada saudara-saudaranya bahwa untuk memelihara satu bangsalah Tuhan mengutus Yusuf sampai di Mesir. Yusuf nangkap betul rencana Tuhan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi melalui hidupnya dia bisa memelihara satu bangsa. Di dalam kitab Mazmur juga Raja Daud berkata bahwa Tuhan memilih dia untuk menggembalakan satu bangsa. Jadi panggilan Tuhan secara personal buat saudara itu bukan untuk dirimu saja. Ada tujuan ilahi yang berdampak bagi banyak orang, yang melalui terang yang ada dalam diri saudara, saudara bisa menerangi kegelapan yang ada dalam diri teman-temanmu, keluargamu, ya, rekan-rekanmu yang lain. Hari ini tangkaplah prinsip firman Tuhan ini. Jangan simpan, jangan tutupi terang Kristus yang sudah ada dalam dirimu, tetapi bukalah itu untuk menerangi kehidupan orang lain yang masih ada di dalam kegelapan. Dan Tuhan akan membawa mereka masuk ke dalam terang itu. Bapak Ibu Saudara, ini kebenaran firman yang singkat yang saya bisa sharingkan bagi kita pada saat ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, dalam nama Yesus, seberapa kami yang mendengar prinsip kebenaran ini. Kalau ada di antara kami yang masih hidup dalam kegelapan, hari ini kami membuka hati kami. Kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami.
Pindahkan kami Tuhan dari dalam kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Di dalam nama Yesus, darah Yesus yang mengampuni setiap dosa kami. Bilur Tuhan Yesus yang menyembuhkan, memulihkan setiap penyakit dan kelemahan kami. Hari ini kami ada di dalam terang-Mu. Tetapi biarlah kami juga dapat menangkap lebih lagi hati-Mu ya Tuhan. Bahwa ketika kami ada di dalam terang itu, tugas selanjutnya adalah kami akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Itu sebabnya berkati seluruh anak-anak muda, berkati seluruh anak-anak-Mu yang mendengar kebenaran ini. Sehingga kami akan bergerak bersama untuk menerangi kegelapan yang masih ada di sekitar kami dengan terang Kristus yang sudah ada di dalam diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.